Jadi menurut di sana katanya sebelah villa itu emang kuburan. Terus ada yang mainin gagang pintu. Lagu itu langsung menjadi lagu Lengser Lunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Alur Kehidupan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri Mas. Minal aidin wal faizin. Selamat batin. Gimana Mas? Sama-sama. 0-0 kita ya. 0 lagi kita. Dimulai dari angka 0. Dari Siap. 0 lagi. Nah, mau nanya dong. Ini puasa nih pada bagaimana nih Mas? Alhamdulillah full. Kebanyakan gorengan sampai suara gue serak nih. Sampai habis. Bumbu kacangnya kebanyakan ini. Tapi kan biasanya kalau membatalkan puasa itu baiknya kita kurma yang manis. Betul. Tapi Ya. kalau di lingkungan kita, circle kita itu kalau nggak gorengan nggak afdol mas. Betul. Makanya Iya, makan kan? jadi banyak ya. Heeh. Tapi masih kurus-kurus aja nih Mas. Kita semakin baheno gitu. Alhamdulillah berarti Bukan subur. bukan karena kurang gizi. Bukan. Bukan. Cuman kita di sini nggak mau ngomongin masalah puasa, Ya, batal betul, kali betul. ini enggak. Berarti kita silaturahmi Ya betul. dengan di bulan baik. Ya Kita Penuh baiknya berkah. penuh berkah. Iya, betul. Nah, tapi keluarga Alur Kehidupan kita bakal mengulik cerita-cerita mistis di tahun 2024 yang dimana mungkin ini penggalan-penggalan cerita-cerita pribadi kita bertiga. Ya kan? Boleh banget langsung aja kita cerita dari siapa dulu nih? Mumpah dulu nih. deh. Pak Agung dulu. Pak Agung dulu. Ayo mas. Ayo Mas. Kira-kira tahun-tahun Jadi ini itu sebelum ini sebenarnya apa? kejadiannya itu sebelum masuk bulan puasa ya. Oh, Sebelum masuk bulan puasa itu pengalaman saya lagi di puncak Cianjur. oh di Cianjur. Puncak Cianjur itu kalau nggak salah kejadiannya dini hari sekitar jam 2 pagi lah. Jam 2 pagi kebetulan kan saya lagi nunggu mobil nih. Nah, kebetulan lagi ada acara gitu kan, tibalah tuh mobil, ternyata datang jam 2 pagi. Enggak, ini acara apa? Resepsi Pernikahan berarti ya? resepsi pernikahan, betul. Pernikahan siapa tuh? Siapa ya? Aduh. Kalau nggak salah host kita ya. Ini kan host kita ini udah Jadi gimana ceritanya itu? Ya makanya Mas itu penasaran kan? Malam-malam. Belum tahu juga nih aku. betul. Jadi pada saat mobil datang itu ternyata jam 2 kan. Jam 2 kita rapi-rapi, kita bersihin tuh mobil. Itu belum ada kejanggalan, Mas. Jadi di saat pas mau bersihin tuh mobil, nah ternyata itu mobil otomatisnya hidup sendiri. Apa otomatis? Itu otomatis ya, makanya itu hidup sendiri apa? Pintunya atau mesinnya? mesinnya. Apa? Otomatis lock unlocknya. Alarm. Bukan alarm sih. Pintu. Oh, pintu. Jadi dia pintu kayak ada yang Kuncinya buka, ya? ada yang tutup, ada yang buka, ada yang tutup gitu. Terus waktu gitu reaksinya gimana? Nah, Mas Agus sendirian atau sama? Kebetulan teman? saya berdua. Cuma kan saya di situ sempat curiga, Mas. Sempat curiganya apa? Di situ itu kan jadi gimana ya? Menurut orang setempat nih, sebelahnya kita itu kuburan. Kuburan lagi ketemu. Iya. Kiri kanan kuburan berarti. Kayak gitu, Jadi Mas. vilanya sampingnya kuburan. Betul, tapi nggak kelihatan halang tembok. Jadi menurut di sana katanya sebelah villa itu emang kuburan. Cuma saya nggak bicara sama kawan saya lah, gitu. Biar dia nggak panik gitu kan. Saya udah curiga tuh. Nah, menurut yang punya mobil, coba kuncinya dijauhin, Mas, sampai saya taruh di dalam.
itu masih tetap begitu. Masih tetap apa? Ngunci, buka. Itu ceritanya mobil tuh lagi diapain sih emang? Lagi di Kebetulan kita servis, lagi benerin atau diapain? mau hias buat pengantin. Oh, jadi ini mobil khusus pengantin buat paginya betul, gitu. betul. Jadi saya lagi ngias. Jadi mobil yang saya pakai itu horor tuh malamnya. Itu sempet ya hal-hal Bisnisnya ada di situ. Itu kejadiannya lama, dia pintu ngebuka nutup. Jadi bukan ngebuka nutup Mas, jadi kayak kunci sendiri, ngebuka sendiri gitu, gitu kan, ngebuka dia, kunci lagi gitu kan, kayak gitu. Makanya kata kawan saya, coba kuncinya dijauhin, mungkin terlalu dekat sensornya mungkin gitu. Pilih saya sih udah kuat banget gitu, wah ini karena sampai kuburan ya. Karena wah ini ada yang iseng nih, ya kan. Tapi emang itu sampai kuburan beneran atau jangan-jangan cuma cerita orang lingkungan? Pas selesai mobil paginya itu kan saya lihat, ternyata buat membuktikan kawan saya kasih tahu, ternyata betul kuburan maksudnya. Persis TPU lah. Itu tapi lama Mas untuk jam Lama lah itu sekitar saya aja selesai sekitar jam 4 ya. Sekitar jam 4. Itu baru kan Mas Agung kontak saya itu. Betul. Oke. Pas kejadian itu ya kurang lebih setengah jam lah dia begitu terus. Waduh. Sampai akhirnya selesai itu kenapa? Saya diemin aja. Dan alhamdulillahnya saya baca-baca aja gitu dalam hati gitu. Karena saya nggak diruqyah mobilnya. Nggak mau mikir macam-macam karena ya emang saya sendiri. Iya kan? Mau gimana? Tapi tugas setelah itu belum nggak ada kejadian apa-apa kan? Setelah itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Aman-aman aja. Pengantin juga sehat-sehat aja kan? Sehat. Lancar kan? Baca akadnya lancar kan? Alhamdulillah lancar. Nggak ngulang. Ya kalau pengantinnya sendiri nih ada ceritahuan nih. Alhamdulillah pada saat hari H kalau misalnya yang tadi diceritain ya, alhamdulillah aman semua. Nah, tapi kalau misalnya aku ini pengen menceritakan tentang di awal 2024 pada saat bulan Februari. Aku lupa di tanggalnya berapa, tapi bulannya Februari. Aku beserta teman-teman para komunitas motor ini sempat touring lah, melakukan touring. Anak motor juga ternyata. Iya, karena kan kita kan anaknya mopes banget nih. Kita kan pakai selalu mopes. Motorcycle apa terbaik di Indonesia. Mantap ini. Nah, apa namanya? Kita touring tuh sekitar ada 10 motor, Mas Ton, Mas Agung. Waktu itu tuh ada sekitar 10 motor yang dimana satu motor ini pada gonceng-goncengan lah di dalam apa namanya touring kali ini. Touringnya itu kemana aja sih? Touringnya itu dari Jakarta, daerah Fatmawati ke Ciletuh. Nah, ke Ciletuh nih. Akhirnya pada saat itu seharusnya kan udah dibilangin, leader kita bilang, ayo semuanya wajib untuk bawa goncengan. Jangan ada yang sendiri nih. Jangan numpak nih sendiri nih. Tapi ada yang tetap satu orang kekeh. Jadi seharusnya total kita 20 orang, 10 motor tapi dalamnya itu 2 kan, jadi kan 20 ya. Dikurang 1 karena yang satu nggak bawa goncengan. 19 lah. Jalan aman nih, jalan aman. Kita lewat via Cibadak, Sukabumi untuk itu malam jalannya. Itu malam, sekitaran jam 1 malam kita berangkat. Nyampe itu pagi sekitaran jam 7 pagi lah, karena itu lama prosesnya, perjalanan. Padahal ngebut itu udah kayak ngebut kayak orang gila. Jarak di Google Maps emang 7 jam om. Pada saat itu. Pada akhirnya ngerasa kita udah ngebut banget, tapi kok nggak nyampe nih. Oke, kita berhenti dulu. Pas udah berhenti, jalan lagi nih kayak biasa. Sampailah kita di Cibadak Sukabumi itu, kita itu kayak ini kan malam banget ya. Ini posisi di Cibadak itu sekitar jam 2:30 pagi. Itu tuh ada kabut, Mas. Kabut. Ini 10 motor men. Kabut. Saya dalam hati juga udah punya firasat nggak enak. Wah, kok kita kayak masuk gerbang alam gaib nih, alam lain yang berbeda nih. Tapi baca-baca aja nih. Saya juga kebetulan saya gonceng teman saya di belakang. Untungnya dia bawel nih orangnya kan, ngajak ngobrol segala macam biar saya nggak ngantuk. Oke, aman gini. Nah, singkat cerita, yang satu orang ini yang akhirnya digangguin. Karena dia sendiri itu. Karena dia sendiri di motor. Betul. Pertama kali adalah dia mau mencoba nyalip nih, Mas.
tapi dia nggak ngeliat kalau misalnya di depan dia pas dia mau nyalip itu ada mobil. Oh, jadi kayak apa? Kosong. Pandangan dia kayak itu kosong padahal tuh ada mobil. Ada Sampai mobil. akhirnya kita terakhir dia balik lagi, hati-hati ya hati-hati. Alasannya dia pada saat itu nggak masuk akal, dia bilang nggak kelihatan apa-apa, kosong aja. Ih, Padahal jelas banget jelas kan. banget ada mobil dan lampu yang emang nyala terang kan. Sampai akhirnya kita mikir, udahlah baca-baca aja. Nah, akhirnya jalan lagi ngebut lagi nih, set. Tapi sampai akhirnya saya ngerasa yang namanya ada yang the real setan budek, Mas. Oh, setan budek. Posisinya ketika sudah mencapai dari Cibadak mau ke apa namanya si daerah Ciletuh itu tuh banyak jurang-jurang, Mas. Kiri kanan itu jurang. Waktu itu kan emang posisi kan kita riding itu kan agak ngebut ya. Nah, yang satu ini lurus, Mas, harusnya ke kiri. Depan tuh udah jurang, Mas. Itu bener-bener, Mas. Sampai ada satu teman saya ngejar itu motornya dia sampai dikeplak kepala. Kita tuh udah teriak, udah langsung jangan lurus. Dikeplak lagi dia. Dikeplak. Baru sadar. Mama. Akhirnya bener lagi. Andai kata kalau nggak dikeplak mungkin dia udah almarhum udah nyemplung ke jurang. Udah dunia lain tuh ya kan, bahaya banget. Nah, sampai akhirnya yang paling mistis adalah ketika kita udah ngebut lagi nih sekitar udah hampir 2 kilo dari yang tempat tadi jurang tadi. Ini udah masuk ke kawasan Ciletuh. Tiba-tiba tuh motor dia oleng, Mas. Lu hampir jatuh, Mas. Itu bener di depan kayak ban bocor gitu. Ternyata bannya bocor. Bannya kempes lah, masih ban kempes. Wah, tapi karena emang kita udah Itu orangnya masih yang pas bawa nyemplung itu sama. Itu sama, dia dari yang mau ketabrak mobil. Dan yang diganggu itu cuma satu orang itu yang nggak boncengan itu. Orang itu terus. Makanya saya bingung. Akhirnya wah, bannya bocor nih. Kita feeling udah semua anak-anak. Tapi aman kalau kita touring biasanya udah ada yang standby pompa sepeda. Ada sekarang kan kalau bocor kan udah merem lah ya, ada karet yang tinggal tubles kan. Akhirnya udah dicek pakai air sabun colek tuh diginiin, nggak ada, Mas. Nggak ada bocoran, aman itu. Akhirnya makin nggak bener nih. Makin nggak bener. Biar nggak merinding sampai. Bener-bener saya merinding nih, Mas. Oh, iya. Makan Masih dulu lah. suasana lebaran. Kita jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang lah. Yang ada makanannya dulu. Saya makan dulu nih. Kue lebaran enak nih. Khas Ganjel namanya. Buatan emak nih, Mas. Mantap kan? Tembang bumbunya berarti. Buatan emak. Mantap. Bener-bener. Nah, akhirnya ada yang satu yang indigo lah ternyata. Ada teman saya, kawan saya lagi indigo lah, dia bawa ceweknya indigo. Dia bilang, Mas, apa namanya, kan udah dibilang antaranya bawa boncengan atau enggak bismillah ya, maksudnya nggak baca ya sebelumnya ya. Terus dia bilang orang yang sendiri itu, ya nih saya kok ngerasa berat terus ya, terus juga pandangan saya kosong terus, bengong terus lah. Akhirnya dibacain dia ayat kursi segala macam gini. Udah dari situ sampai ke Ciletuhnya kita nikmatin pantai segala macam aman. Berarti emang benar. Perjalanan itu kita harus doa dulu ya. Berdoa dulu. Perjalanan kita nggak tahu kondisi seperti apa gitu kan. Tuh, nah itu sih kisah saya sih yang dimana ini kisah di awal tahun 2024. Iya, nah, bagaimana kalau misalnya ngerokok dulu lah. Tegang amat dari tadi. Amat ya. Ngerokok dulu kita. Rokok gue umpetin bukan sponsor soalnya ya. Oh, bener. Kalau udah sponsor baru kita tongolin. Ya semoga banyak harus sponsor rokok ya. Sekarang rokok. Ada nih. Rokok bekas lagi. Jangan disebut. Mas gimana sih, Mas, rokok bahasa bekas kan? Kayak minyak goreng di lantai. Dia malu. Ini kue lagi nih, Mas. Ini ke Mas Tono nih. Wah, kalau gua apa ya cerita horor gua ya? Gua tuh sebenarnya sama hal-hal goib kayak gitu nggak begitu percaya gua. Dan gua orangnya penakut sebenarnya, gua tuh penakut banget. Tapi ya ada kisah mistis gua yang pernah gua alamin tuh waktu di Temanggung. Pernah ke rumah gua kan di Temanggung. Nah, teman-teman alur kehidupan juga beberapa udah ke rumah gua kok. Itu gua lupa tahun berapanya ya. Cuman waktu itu gue pulang kampung,
di Temanggung itu sekitar pagi lah, jam 2 atau jam 3 ya. Itu perasaan itu di luar tuh ada yang ngobrol, suaranya tuh jelas banget ngobrolnya tuh. Ya kayak kita ngobrol ini. Cuman gue nggak tahu apa yang diomongin mereka. Cuman kayak di pasar aneh banget tuh ngobrol. Gue tuh saking penasarannya gue tuh buka jendela, padahal gue tuh orangnya penakut banget. Di rumah tuh gue tuh penakut. Misalkan gue mau ke toilet aja gue tuh bangunin orang rumah, tahu nggak sih? Karena gue basicnya emang penakut banget. Penakut ya, tapi nggak percaya hal gituan. Tapi nggak percaya sama hal gituan. Mungkin karena takut jadi penasaran. Nah, gue waktu itu saking penasarannya, gue tuh buka jendela. Nah, itu berarti penasarannya. Gue intip kagak ada siapa-siapa. Gue tengok jam, masih gelap, masih jam 3 jam 2 lah. Dan paginya gue cerita sama orang rumah, ternyata beberapa saudara gue juga pernah ngalamin yang cerita kayak gitu, yang ada orang ngobrol gitu-gitu, cuma ditengok nggak ada. Tapi kalau yang di rumah kakak gue, samping rumah gue tuh kan rumah abang gue tuh ya, itu suka ada yang mainin gagang pintu, kayak gitu kan. Cuman kalau ditengokin nggak ada. Dan kalau di kampung gue kan masih jarak rumah tuh antara 1 rumah 2 itu masih jauh ya? Masih jauh, ya nggak jauh amat ya. Pas malam tuh gelap banget. Dan Mas Kevas menahkan ke rumah gua tuh, ya emang gelap. Masih suasana kampung banget. Apa mungkin karena di situ lagi ada acara atau apa gitu, jadi suara terdengar dari mana? Nggak ada. Jadi kayaknya di depan rumah, padahal ada acara di mana? Di samping rumah sih, bukan di samping rumah, tapi pas gua tengok tuh nggak ada. Dan ini ada juga tetangga gue yang, tapi kalau ini di rumah abang gue ya, tetangga gue tuh dia kerja di pabrik, di kampung kan banyak pabrik tuh ya. Dia lagi dapat shift malam, pulang pagi, pulangnya tuh jam-jam subuh lah, jam 5 jam 4 gitu. Dia tuh pas dia lewat rumah abang gue itu, rumah abang gue sama gue tuh samping-sampingan mas. Ketika lewat rumah itu, di pintu depan rumah abang itu kayak ada orang, jadi orang kampung gitu ya, pakai, dia bawa gendong nasi terus bawa rantang kan, kalau orang bakul gitu. Gendong bakul gitu kan, bawa rantang. Itu katanya lagi nungguin pintu dibuka. Oh gitu. Nah tetangga gue tuh dalam hati, enak banget pagi-pagi dapet nasi gitu kan, anget-anget gitu. Nah paginya ketemu lah sama mama gue, cerita dia, bilangnya gini, kalau orang bahasa Indonesianya lah ya singkatnya, wah enak banget mah dapet antara nasi, diantri nasi pagi-pagi. Lama agak bingung kan yang diajak. Iya. Itu orang nggak ada yang antri nasi. Ya itu ternyata emang cita-cita kayak gitu, banyak hal-hal mistis di rumah gua. Itu berarti kapan-kapan kita mungkin bisa episode keberapa? Boleh, ntar kita coba. Explore. Iya harus itu, kita coba. Itu Kalian silaturahmi mumpung di suasana Idul Fitri. Iya boleh ya. Kan? Jadi momennya tepat gitu kan. Itu aja sih kalau di gua. Nggak banyak kalau gue pengalaman yang mistis-mistis. Karena pada dasarnya gue nggak percaya sama hal-hal gitu. Ya sebenarnya walau alam nih. Jadi kejadian ini malah di saat bulan puasa sendiri ini. Oke. Puasa tahun ini. Jadi apa itu? Jadi ini kondisinya. Tuh, katanya kalau puasa tuh setan. Nah itu dia makanya walau di kerangkeng katanya kan. Jadi kejadian ini setelah saya pulang salat tarawih, makanya dia percaya nggak percaya, ya kan? Itu di ujung apa ya, setelah saya keluar dari masjid gitu kan, di ujung jalan itu kayak ada lampu terang gitu, lampu cahaya lah, lampu cahaya. Saya nggak tahu apa itu, saya kan arahnya ke sana, saya samperin tapi sana nggak ada mas. Jadi kayak ada cahaya putih gitu. Jadi gimana ya, kalau penglihatan kita kayak lampu tembak lah, lampu sorot gitu kan. Tapi kan nggak ada yang nyorot di sana, pas arah saya kan ke sana pas gitu kan. Padahal itu pakai jalan kaki. Kita jalan kaki. Itu masalahnya sendirian kan, kalau tarawih biasanya ramean kan. Kebetulan kan tarawih itu saya nggak langsung pulang biasanya. Biasanya kan nongki dulu. Iya gitu kan, maksudnya nunggu larut lah gitu kan. Wirid ya. Tadarus gitu kan di masjid. Saya pulang dari masjid itu saya melihat kayak ada cahaya putih. Gue nggak disamperin itu cahayanya apa? Orang biasanya penasaran kan apa? Betul gitu, kan? Saya samperin, cahaya itu nggak ada mas. Makin dideketin makin nggak ada. Makin nggak ada. Makanya kan anehnya kan kalau emang di situ ada yang senter atau
mungkin ya kalau zaman bulan puasa kan nembak, biasanya kan nembak pakai lampu sorot tuh dia kan. Ini nggak ada sama sekali apa namanya yang bikin terang itu apa sih sebenarnya? Iya. Itu yang jadi pertanyaan saya. Apa mungkin ada yang ngalamin hal seperti itu gitu kan? Apa emang saya, apa keluarga alur kehidupan gitu kan? Kita tanya ke keluarga gitu alur kan? kehidupan bahwasanya Pernah apa yang dilihat Mas Agung tuh apa sih? Boleh di komen lah. komen di kolom komentar. Karena itu masih tanda tanya itu. Saya samperin nggak ada. Masa nggak coba nanya sama temennya? Itu pada saat itu sendiri apa emang ada berdua sama temen atau gimana? Kita sebenarnya jalan sih keluar dari masjid sendiri. Nah pas di sana itu kan jalan bareng lah, ada 3 orang lah gitu. Saya sempat nanya, itu ada acara apa di sana? Kan mungkin kan jam 11 atau jam 12 malam ada yang nembak lampu gitu kan? Cahaya aja putih gitu, terang gitu kan. Sempat saya samperin, nggak ada sama sekali. Nah itu yang jadi pertanyaan tuh. Siapa tahu ada yang tahu gitu kan? Iya. Bisa komen gitu kan? Keren. Mungkin cahaya apalah gitu, cahaya apalah gitu. Cahaya ilah. Cahaya ilah. Tapi itu berkah insya Allah. Apa bisa dibilang malam Lailatul Qadar? Nah bisa jadi Iya kan? itu jadi Karena kan berkat orang sendiri nggak buat bisa Mas tahu Agung. momen itu. Iya. Justru kita malah Mencari-cari ya. nah, iya kan? Iya. Susah kan kalau bilang malam Lailatul Qadar itu Ya siapa aja bisa dapat. Siapa aja bisa dapat. Kita nggak Kayak tahu. Gitu, betul. Kita mau semalaman di masjid kalau kita nggak dapat layanan nggak dapat, ya nggak kan? dapat. Karena momennya itu pas di bulan puasa ini, Ramadan ini gitu. Nggak yang sebelumnya atau sudahnya gitu. Benar. Kalau Skevas masih ada nggak? Kalau saya sih untuk 2024 ini udah Ya. jangan sampai lah. Sebelum tahun 2024 waktu masih bujang. Ini masih bujangan juga ya waktu kejadian itu ya. Itu masih belum nikah. Nikah juga baru misalnya. Nikah baru. Nikah baru. Alhamdulillah. Lagi enak-enak. Kalau misalnya saya sendiri itu punya pengalaman mas. Singkat cerita waktu itu tuh di rumah sahabat saya. Jadi di rumah sahabat saya lagi nginep lah nih Daerah posisinya. mana? Ini tahun 2019an lah sebelum COVID tuh inget banget. Di Itu mana daerah itu? Bintaro. Oh benar. Ya kan. Jadi saya tuh ini di sektor 3 ya, Bintaro sektor 3. Jadi saya itu kan lagi nginep nih mas di rumahnya. Jadi perasaan saya dari rumahnya itu udah nggak enak nih sebenarnya nih. Saya pengen berarah pulang ke daerah Pamulang lah tuh pada saat itu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan karena udah feeling nggak enak, saya tapi tetap aja jalan ini berdua nih sama temen saya. Saya bilang jangan ke Pamulang deh, kan kejauhan tuh maksudnya gelap lah kalau ke sana. Kemudian kita mau nggak? Dia ngajak nyari makan di daerah Fatmawati aja yuk, dia bilang gitu, nggak usah ke daerah Pamulang gitu kan. Oh ya udah kita ke Fatmawati aja, toh saya juga kan nginep di Bintaro. Kira saya lewat nih ke Fatmawati itu lewat Bintaro sektor 3 yang di kolam renang. Saya berdua nih mas, saya pada saat itu naik mobilnya itu mobil lama Volvo lah tahun 90-an. Masih belum ada radio yang bluetooth ataupun DVD atau segala macam. Masih kita main Masih radio klasik, aja, klasik ya kan. masih klasik. Jadi kita dengerin lagu radio aja. Saya inget banget, saya waktu itu setel Prambors Radio 102,2 FM. Saya dengerin di situ, ternyata lagu itu kan enak banget ya. Ketika jam 12 itu kan dugem dar. Tiba-tiba ketika saya persis banget di depan kolam berenang Bintaro sektor 3, lagu itu langsung menjadi lagu Lengser Rungi. Bisa begitu ya? Otomatis padahal nggak diubah. Gelombangnya dimanjain. Enggak dipindahin. Akhirnya di situ saya benar-benar nge-freeze, merindingnya minta ampun. Sebelah saya juga teman saya juga gitu. Udah langsung kita pencet ke yang lain, berubah lah. Tapi selang cuma berapa, nggak nyampe semenit, kita penasaran lagi karena kan kita udah ngebut lah pada situ, langsung ngebut. Udah ada yang inilah apa, udah suasana terang. Pindahin lagi lah ke yang tadi, nggak ada. Oh jadi hanya sekilas. Itu benar-benar ada lantunannya kayak Lengser. Itu- Di situ aja. Saat itu lewat jalanan yang menggelap atau gimana? Mas? Gelap mas, sektor 3
kolam berenang itu posisinya itu di jalanan gede. Tapi kalau misalnya Mas lewat jam 1, jam 2 malam di situ tetap itu suasananya emang agak sedikit creepy. Itu sih yang saya ituin. Aduh. Oke. Habis itu saya cabut lah akhirnya. Iya. Saya tanya-tanya sampai akhirnya saya googling sendiri, penasaran sama teman saya. Bahwasanya ternyata ada 5 lagu yang dilarang di dalam Undang-Undang Dasar Peradioan. Salah satunya itu lagu Lengser Wangi tidak boleh kena blacklist di siarin di radio-radio. Seperti itu. Tapi ada ya? Ada. Karena di backlist tuh dia. Blacklist. Makanya saya bilang itu menurut saya Gaib. goib, bukan itu. Cuma sengaja dari si penyiar menyiarkan Nggak mungkin. Lagu Lengser Lengser Wangi. Wangi. Nggak ada, Kan nggak lagi mungkin ada. Heeh. Gitu. Siap, langsung ini startnya. Oke. Udah, ada cerita lagi nggak Mas Agung? Ya mungkin buat nextnya aja kali ya. Oke, ini kayaknya kita udah cukup Iya. banyak nih cerita-cerita dari Mas Kefas, Mas Agung, Dari Mas Tono juga. dari saya juga. Terima kasih semuanya. Abis ini mau lanjut kemana nih teman-teman? Saya langsung sih ke rumah mertua saya di Cianjur. Saya Betul. mau lebaran sama tetangga nih belum nih? Oh iya bentar belum ya? Belum. Habis latih langsung nih ke sini. Yang penting kita menyapa keluarga besar Alur Alur kehidupan. Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Alur Kehidupan. Kita kali ini masih dalam Dalam suasana suasana lebaran lebaran banget ya Mas ya. Iya, betul. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan memberitahukan siapa pemenang giveaway edisi lebaran itu. Terima kasih kepada semua kawan-kawan Alur Kehidupan yang sudah memberikan saran dan kritiknya kepada kami. Dan akhirnya kita sampai di pengumuman pemenang yang sudah kita janjikan sebelumnya. Ada 2 pemenang Mas Kefas ya. Betul banget, yang berhak Mas. mendapatkan celana Mopes. Pertama ada siapa Mas Kefas? Ada Mak Rempong 3839. Dan yang kedua ada Gio.gaming. Oke. Untuk selanjutnya kepada para pemenang nanti akan kita DM lewat Instagram untuk pengiriman hadiah. Siap. Berarti alhamdulillah sudah ada 2 pemenang ya Mas? Ya, betul. Bagi kalian mohon ditunggu saja DM dari kita ya. Dan jangan lupa untuk selanjutnya kita akan ada giveaway lagi. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.